ini pejabat-pejabat biadab ini yang suka ingkar janji sama rakyat, ya, yang suka berikan janji palsu. Saya berjanji kalau saya jadi presiden, kalau saya jadi dewan, saya jadi gubernur, saya tidak bakal makan gaji saya. Hei biadab, hei pendusta, hei pembohong. Iya, gaji presiden berapa sih? 40 juta, 60 juta. Gaji kalian berapa? Paling cuma 40-60 juta. Memang tidak kalian makan, tapi ratusan triliun uang rakyat, uang bangsa kalian makan. Itu uang rakyat dan uang masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bahar tidak mengkritik para pejabat tinggi negara yang terlalu banyak korupsi. Nah, mari kita simak videonya. Jadi orang itu jangan fanatik buta. Fanatik buta itu pinter ngomong, tapi nutup mata, nutup telinga. Itu orang goblok namanya itu. Jadi kalau salah ya tetap salah. Tetap salah, walaupun kawan, walaupun sejalan. Kalau dia salah ya salah. Salah ya kita lawan. Nggak adil ya kita sikat. Kurang ajar ya kita sikat. Betul? Betul. Betul. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Saya sampaikan ini karena saya perhatikan dari dulu sampai sekarang itu, ya, para pejabat-pejabat itu yang pakai dasi itu, mereka para pejabat-pejabat, ya, mau calon presiden kek, mau gubernur kek, mau dewan kek, mau wali kota kek, mau bupati kek, mau apa lagi di bawahnya, camat, lurah, kepala desa, mereka kebanyakan para pejabat butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul. Betul. Kayak pemilu ini nih. Itu para capres, partai-partai pendukungnya, terus tim suksesnya mendadak jadi santri, pakai peci, pakai sarung. Betul. Biasanya kalau pidato nggak bawa ayat Quran, ini bawa ayat Quran walaupun salah-salah. Betul. Betul. Banyak yang begitu. Ada lagi jadi bintang iklan wudhu. Ya perempuan, ya istri-istri mereka mendadak mak banteng pakai jilbab mak banteng. Mendadak yang perempuan jadi santriwati. Datang ke masjid, betul. Datang ke majelis taklim, betul. Butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habaib. Mereka ini pejabat-pejabat biadab ini yang suka ingkar janji sama rakyat, ya, yang suka berikan janji palsu. Saya berjanji kalau saya jadi presiden, kalau saya jadi dewan, saya jadi gubernur, saya tidak bakal makan gaji saya. Hei biadab, hei pendusta, hei pembohong. Iya, gaji presiden berapa sih? 40 juta, 60 juta. Gaji kalian berapa? Paling cuma 40-60 juta. Memang tidak kalian makan, tapi ratusan triliun uang rakyat, uang bangsa kalian makan. Itu uang rakyat dan uang masyarakat, saudara. Betul. 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 Jangan kalian jangan mentang-mentang punya pangkat, punya jabatan. Oh, saya jenderal, saya panglima TNI. Oh, saya Kapolri. Oh, saya presiden. Oh, saya menteri. Gak ada urusan. Hei, jangan bangga dengan pangkat kalian. Jangan bangga dengan jabatan kalian. Karena pangkat dan jabatan kalian dari kami rakyat. Saya tanya, jawab yang keras, masyarakat Banjarnegara. Jawab. Saya tanya, mereka punya uang hasil dari mana? Dari mana? Baju mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari darah rakyat. Maka kalian jangan macam-macam sama rakyat, jangan semena-mena sama rakyat, mentang-mentang punya pangkat, punya jabatan. Hei, ingat, para pejabat-pejabat biadab, di atas kalian ada kami, rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Presiden bisa presiden, tapi di atas presiden ada di atas presiden ada Makanya kalau saya itu lebih memilih jadi pelayan rakyat
daripada pelayan presiden. Sebab banyak Ustadz Kiai Habib jadi pelayan presiden. Banyak gak? Banyak gak? Udah gak usah munafik-munafikan, ngomong aja banyak gitu. Nah, jangankan pelayan presiden, jadi pelayan wali kota aja banyak di Cilegon. Betul? Betul? Betul. Ya saya lihat. Tapi wali kota Cilegon ini subhanallah Pak Heldi luar biasa. Kakak saya, abang saya, mudah-mudahan panjang umur. Itu wali kota akhirat saya manggilnya, wali kota akhirat. Makanya saya doakan Pak Heldi itu jadi gubernur insya Allah. Nah, sampai mana tadi saya? Iya, jadi pejabat sekarang itu butuh sama rakyat kalau ada maunya dong. Suka ngasih janji palsu sama rakyat, betul? Ada yang masuk gorong-gorong? Ada nggak? Keluar gorong-gorong jadi presiden. Masuk pasar, keluar pasar jadi presiden. Mukanya polos, otaknya iblis. Banyak nggak? Banyak nggak? Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Hei, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Saya tanya, pengangguran makin banyak, betul? Pengangguran makin banyak, betul? Betul. Minyak naik, betul? BBM naik, betul? Yang susah tambah susah, nelayan susah, petani susah, pedagang kecil susah. Yang makmur investor-investor asing, yang makmur perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan-perusahaan asing. Kita rakyat, kita masyarakat, kita pribumi Indonesia menjadi budak dan dijajah oleh negara dan pemerintah kita sendiri, saudara-saudara. Saya tanya, kezaliman seperti ini lawan atau biarkan? Masyarakat Cilegon lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Ketidakadilan lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih, demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Makanya jangan heran kenapa saya 11 kali keluar masuk penjara. Karena saya mewakili suara rakyat. Suara saya suara kebenaran. Suara saya suara keadilan. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadi mimpi buruk bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa, saudara-saudara. Suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya sampaikan akan selalu terngiang dalam kuping-kuping koruptor, penjahat, biadab, bangsat, para mereka anjing-anjing yang merampok harta rakyat bangsa Indonesia, saudara-saudara. Makanya saya di penjara berkali-kali. Bahkan kalian tahu, saya baru bebas siang. Siang bebas. Saya jalani hukuman 2 tahun. Siang bebas. Malamnya saya ceramah. Ceramah saya bela rakyat. Waktu Covid waktu itu. Besoknya saya langsung ditahan lagi. Bukan hanya ditahan, tetapi dibawa ke Nusa Kambangan. Penjara di tengah laut. Tangan saya diborgol, saudara-saudara. Dari borgol tangan terputar nyambung di borgol perut saya. Dari borgol perut nyambung sampai ke kaki. Kaki, perut, dan tangan saya diborgol. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya penjahat? Saya penjahat? Saya koruptor? Saya bajingan? Saya biadab? Saya maling uang rakyat? Saya merugikan negara? Saya pembunuh? Tapi kenapa saya ditangkap, saya ditahan, saya dipenjara? Berkali-kali dicoba untuk dibunuh. Kenapa? Saudara-saudara, satu contoh. Saya ceramah yang membuat saya ditahan lagi dan ke Nusa Kambangan adalah isi ceramah yang bunyinya seperti ini. Itu ceramah dibilang provokasi. Ceramah itu dibilang meresahkan masyarakat. Mau tahu apa isi ceramahnya? Mau tahu? Saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei aparat,
musim corona ini, masyarakat kalian kurung dalam rumah, PSBB waktu itu. Kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian memberikan kebutuhan hidupnya. Kalian mau bikin hidup rakyat atau bikin mati rakyat? Itu katanya provokasi. Ayo di sini semua masyarakat, saya tanya, itu provokasi? 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 Nah, saya tanya, itu meresahkan? 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 Di situ pembelaan atau provokasi? Yang keras. Apa itu? Saya sampaikan dalam ceramah saya itu. Hei presiden, hei pejabat, hei aparat. Berapa banyak pengangguran di Indonesia pada musim corona ini. Tapi tenaga kerja dari Cina terus kalian kirim di masa corona. Kalian kirim ke daerah Sulawesi, Morowali. Itu provokasi. Provokasi. Meresahkan. Terus apa itu? Apa itu? Apa itu? Yang ketiga saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei aparat. Warung-warung kecil milik rakyat, milik pribumi Indonesia, usaha-usaha kecil mereka kalian paksa tutup di masa corona. Tapi mal-mal perusahaan-perusahaan asing tetap buka di depan mata kalian. Saya tanya, itu provokasi? Itu meresahkan? Terus yang goblok saya atau mereka? Yang goblok siapa? Yang tolol siapa? Yang bodoh siapa? Yang gak sekolah siapa? Seperti itu kok dibilang meresahkan. Saya tanya, kalian merasa terwakili gak dengan ceramah tadi? Dengan 3 tadi? Terwakili gak? Yang jujur jawab. Tapi memang meresahkan sih. Tapi bukan meresahkan rakyat. Saya tanya, meresahkan gak? Terus meresahkan siapa, Bu? Saya kan pernah bilang, ingat gak selalu kata-kata saya, lidah Habib Bahar kayak alkohol. Saya tanya, kulit kalau nggak ada luka kena alkohol dingin nggak? Dingin nggak? Adem nggak? Ayem nggak? Tapi kalau kulit ada luka kena alkohol sakit nggak? Sakit nggak? Perih nggak? Pejabat kalau baik, adil, hatinya bagus, kelakuannya bagus, saya mau ngomong apa aja dia adem, dia dingin, nggak ada apa-apa, betul? Betul. Tapi kalau ada pejabat dengar ceramah saya kelojotan, berarti hatinya penuh dengan luka itu. Hatinya nggak benar, hatinya rusak, pengkhianat bangsa, penjahat, biadab. Nah itu mereka itu. Ceramah memang meresahkan, tapi meresahkan mereka, saudara-saudara. Tapi saya nggak ada urusan. Saya sekarang ini, dari dulu bahkan sampai sekarang saya sudah nggak peduli. Mau dipenjara kek, mau dibunuh kek, saya nggak peduli. Kenapa? Terlalu banyak. Saya melihat ketidakadilan di negara kita, saudara-saudara. Kita ditindas oleh mereka, kita dijajah secara tidak langsung. Pahlawan zaman dulu, lihat gimana Geger Cilegon. Saya tanya para pahlawan-pahlawan, perang Geger Cilegon, perang Serang, perang ini, perang itu. Para pahlawan ngusir siapa? Penjajah. Para pahlawan ngusir siapa? Penjajah. Pahlawan zaman dulu, mereka mengusir penjajah dari Indonesia. Kalau pejabat sekarang, mereka mengundang penjajah gaya baru. Mereka kalungkan bunga, sedangkan penjajah-penjajah tersebut merampok kekayaan alam yang ada di tanah Indonesia, saudara-saudara. Contoh Krakatau Steel, sekarang bukan punya Indonesia itu. Betul? Betul? Makanya itulah bedanya para pahlawan dan para pejabat sekarang. Makanya saya udah nggak peduli. Kalian mau penjarain lagi, bodoh amat. Silahkan, mau bunuh saya, nggak ada masalah. Jangankan cuma di penjara, penjara itu kecil, resiko paling kecil demi bangsa, demi rakyat, demi masyarakat, demi kalian, demi umat. Jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, itu penjelasan dari Habib Bahar yang mengkritik Presiden Prabowo terhadap korupsi 300 triliun namun dipenjara hanya 6,5 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.